mati juga. Nggak apa-apa, ingat kematian itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir saya sampaikan tentang masalah kurban, masalah upah dari tukang potong. Makanya tukang potong sama menjaga hewan kurban. Ini banyak yang berselisih. Orang yang tukang potong tidak boleh diambil dari daging kurban, dibayarkan sama kulitnya. Apa kata Rasulullah di sini disampaikan hadisnya? Saya tak hafal. Man ba'a jilda adhiyatihi fala udhiyata lahu. Man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyata lahu. Siapa yang menjual kulitnya atau dijadikan upah kepada yang memotong, maka sesungguhnya dia tidak sah kurbannya. Jadi kalau kita mengupah orang yang tukang jagal, jangan diambil dari daging kurbannya. Mau itu kulitnya, mau dari... Bagaimana caranya Ustadz? Kesepakatan panitia. Silahkan panitia itu rapat. Kenapa? Iya, makanya kalau kita daftar ke masjid 3 juta uang kambing, 500 uang operasional. Maka harus dibicarakan. Iya, termasuk yang jaga hewan. Yang jaga hewan malam itu? Itu harus dikasih. Jangan sampai tadi kasih rokok. Kalau tak dikasih rokok sama makanan gak ada upah, dilepas malam-malam tuh. Kalau lepas siapa yang tanggung jawab? Makanya harus jelas. Rapat di depan ini kalau hilang siapa kira-kira? Apakah ditanggung jawab panitia? Apa ditanggung jawab sama orang yang jaga? Harus jelas. Sama dengan, mohon maaf, ada kasus tadi ada yang nanya, bagaimana Pak Ustadz, saya sudah pesan sapi kurban, lalu kemudian ternyata cancel, padahal saya suka si DP, mau tidak mau dia maksa orang untuk masuk harus beli. Cemana akadnya dari awal? Makanya dalam jual beli itu ada khiyar. Apakah ada khiyar secara tertulis? Kalau tidak ada perjanjian yang sepakat, si penjual sapi tak boleh juga nuntut. Nggak boleh. Apa buktinya kamu nuntut sama aku? Kalau memang cuma katanya nggak bisa. Dalam pengadilan aja harus tertulis. Ada nggak nampak kamu orang? Iya nampak saya. Seingat saya nampak. Kapan itu? Itu jamnya tak tahu. Kamu pernah nggak diangkat menjadi PT di sini? Iya. Ada SK-nya? Lupa SK-nya nggak ada. Makanya dalam pengadilan aja harus tertulis. Makanya sama dengan hutang harus menulis. Harus ada ditulis jatuh temponya. Jangan hanya sekedar ngomong. Fakatibun alahu. Itu ada di Al-Quran itu. Surat tentang hutang. Kalau ibu berhutang dan berhutang ke orang, nulis. Ditulis kata Allah, tulis, jangan sampai tak tulis. Harus ada catatan. Maka jual beli juga begitu. Si penjual pun tak boleh juga nuntut karena cancel dengan segala macam. Bagaimana perjanjian dari awal? Jangan dipaksa orang untuk beli karena dia udah cancel. Makanya sepakat dari awal sama dengan di pengurus. Kesepakatan awal bagaimana? Yang upah berapa? Yang tukang jaga sapinya berapa? Harus jelas. Jangan sampai mengambil, bayarkan dari uang kas masjid, haram. Uang kas masjid orang itu berinfak untuk pembangunan masjid. Jangan dicampur aduk. Sama dengan panitia ketika makan. Apa? Makan apa nih? Diambillah daging. Daging siapa yang kau ambil? Yang berkorban 50 orang. Sudah pamit nggak sama 50 orang tuh? Sepakat nggak 50 orang itu? Ini kan kami panitia nggak ada makan. Capek kami Pak Ustadz. Suruh siapa kau jadi panitia? Panitia itu bukan sunnah. Nggak ada zaman Nabi. Panitia itu dengan sukarela biar dapat pahala banyak. Maka ambil bagian meskipun dapat 2 kupon. Bilang dari awal. Mohon maaf semua pekorban-pekorban di sini. Untuk panitia kita berikan 2 kupon. Sepakat? Sah? Ridho? Siap. Saya Pak Pengurus adalah orang yang paling ridho. Terserah Pak Pengurus ngambil. Tapi bagian saya. Jangan cuma ngomong aja. Ketika dikasih nggak sampai sepertiga. Komplain dia. Loh kok saya nggak sampai sepertiga? Loh katanya ikhlas untuk dimakan panitia. Ya maksudnya ngambil yang lain juga. Ya nggak bisa. Makanya yang berkorban itu sepakatin semua. Nanti pengurus ini akan mau masak. Masak daging yang mana? Jangan ngambil daging korban itu. Nggak boleh. Kecuali memang bilang ada satu Pak Haji. Pak Pengurus mohon maaf Pak Panitia Kurban silahkan ambil bagian saya. Saya cukup 1 kilo aja lah. Sapinya besar. Limusin. Ambil bagian saya silahkan masak. Mantap ini. Kalau perlu orang yang berkurban gak usah mengharap dagingnya. Ini sudah kaya, rumahnya besar, kulkas 10 pintu, tamak rakus dia. Penuh sampai tak bisa tutup kulkasnya. 10 pintu kulkas tuh. Gak ada ya. Ini dari saking besarnya kan. Sampai tak bisa ditutup gitu kulkas itu. Sekali buka jatuh kepala kambing krepak. Sekali buka, apa namanya itu Bu? Lutut sama pahanya. Ya Allah, tamaknya, saya bilang gitu. Maka kalau berkorban aja. Kalau pengen makan puas, belilah 1 kambing lagi. Betul? Beli daging di pasar tuh, pasar pagi. Puas-puasin aja lah. Yang korban khusus fakir miskin. Mantap itu. Maka ibu, kita belajar berkorban biar nggak pelit.
Itu masalahnya. Jadi siapapun ibu yang berkorban, jangan mikir lagi bagian saya berapa, bagian saya berapa. Masa bagian saya, bagian bapak aja Pak Ustadz? Udah fitnah kemana-mana, sudon. Itu yang banyak bu. Yang berkorban malah jadi dosa. Kenapa? Ngomongin panitia kurbannya. Memang tak betul. Dulu saya waktu itu yang jadi panitia enak. Ini yang jadi panitia Ustadz Nuruddin. Laknat Ustadz Nuruddin. Astagfirullahaladzim. Paham bu ya? Paham sampai sini? Jangan bermental orang miskin. Kalau mau puas beli sendiri khusus, betul? Masak rendang, undang Ustadz Nuruddin biar makan. Masya Allah, tabarakallah. Sampai di sini paham? Masih banyak pembahasan, silakan ibu bertanya.